Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, Bapa yang penuh perhatian, Bapa yang memberikan segala-galanya kepada kami, termasuk bundamu, Bunda Yesus, Bunda kami, Bunda Gereja, Maria. Semoga di bulan Mei ini kami semakin mengenal Maria, mencintai Maria, merasakan Maria, mengalami Maria dalam hidup kami sehari-hari, dalam keluarga kami masing-masing. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bulan Maria ini adalah, bulan Mei ini adalah bulan Maria. Maka kita mencoba dalam renungan selalu mengaitkan sisi-sisi yang kaya dari Bunda Maria di renungan saya hari ini. Juga hari dalam bulan Mei ini. Kemarin saya menyinggung soal Maria murni, ya, murni sejak awal sampai akhir. Ya. Kenapa pentingnya murni? Karena kemurnian itu berarti kita hanya taat kepada Tuhan. Kehendak Tuhan adalah makananku. Itulah arti kemurnian. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, kemurnian itu berarti salah satunya adalah tak mendua. Hati kita tidak mendua, tidak meniga, tidak ada banyak lain kecuali fokus kepada Yesus, kepada Allah. Dan itulah Bunda Maria, fokus kepada Bunda Maria, fokus kepada Yesus, kepada Allah, kehendak Allah. Satu-satunya makanannya. Itu yang kemarin. Hari ini saya mau mengajak Anda untuk melihat bahwa Bunda Maria adalah putri Bapa. Maka kalau kita berdoa rosario, sebelum masuk ke peristiwa-peristiwa, kita mengatakan salam putri Allah Bapa, salam Bunda Allah Putra, salam mempelai Allah Roh Kudus. Jadi mau dikatakan Bunda Maria itu Trinitarian, ya. Dia putri Bapa, dia Bunda Allah, dan mempelai Roh Kudus. Ya, jadi kita lihat Trinitarian. Nah, hari ini saya mau mengajak Anda untuk melihat bahwa Bunda Maria adalah putri Bapa, Bapa di surga. Kenapa disebut putri Bapa atau anak Bapa, atau adalah suatu ungkapan bahwa kita itu milik Allah. Allah siapa? Yang Bapa, yang penuh kasih. Allah yang adalah Bapa yang penuh cinta, penuh kasih. Maka dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, seandainya Bapa ibumu menolakmu, ya, tidak mengendakimu, tapi aku menerimamu. Wah, kitab Yesaya ini luar biasa bagi kita. Ya, jadi Bapa tidak pernah menolak kita. Dan seandainya dunia, orang tua kita bahkan menolak kita, aku tak akan menolak. Bahkan namamu tercetak di telapak tanganku, kata Nabi Yesaya. Ini suatu ungkapan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Ya. Karena seringkali kita merasa bahwa seolah-olah Tuhan itu tidak peduli dengan kita. Kita adalah anak Bapa yang penuh kasih, penuh sayang, penuh cinta kepada kita semua. Beberapa waktu yang lalu, seorang filsuf terkenal dan seorang pengajar terkenal di Jakarta, yaitu Romo von Manyi-Suseno, ketika diwawancarai oleh seorang Habib, dia mengatakan, Romo, apakah Romo takut akan kematian? Jawaban Romo itu menusuk dan sungguh-sungguh benar. Dia mengatakan begini, Allah adalah Bapakku. Allah adalah Bapa yang mencintai anaknya, yang mengasihi anaknya, yang menerima anaknya. Kenapa aku harus takut? Kenapa aku harus gelisah? Kenapa aku harus cemas? Nah ini, maka seringkali kita cemas, kita gelisah karena kita tidak tahu siapa Allah itu. Allah adalah Bapakku, Bapamu, Bapak kita semua. Tak ada seorang bapak, seorang ibu yang menelantarkan anak. Nah, problemnya adalah kenapa kita seringkali gelisah dan cemas, putus asa, karena kita tidak mengalami dengan kata lain mengalami sakitnya bapak-bapak kita yang memperlakukan kita. Jadi kita tidak mengalami secara duniawi, kita kurang mengalami bapak yang penuh kasih sayang, bapak yang penuh perhatian. Nah, itulah sebabnya. Maka ketika kita mengalami bapak yang tidak baik itu, kita gambaran kita tentang Allah di surga sebagai bapak itu hancur, pecah, retak. Nah, maka
Disinilah kita bisa melihat bahwa hidup rohani kita adalah selalu healing, selalu penyembuhan. Bahwa gambaran-gambaran kita tentang Allah itu sangat dipengaruhi oleh gambaran kita tentang Bapak dan Ibu kita. Dan itulah yang membuat kita harus mohon rahmat penyembuhan. Ya. Salam putri Allah Bapa. Bunda Maria adalah putri Allah Bapa, dan aku dan kalian semua adalah putri dan putri Allah Bapa, anak kesayangan Bapa yang dicintai oleh Bapa, tak pernah ditelantarkan oleh Allah Bapa kita. Semoga sisi ini dapat kita lihat. Bunda Maria mengalami itu semua, meskipun kita tahu bahwa dia, ya katakanlah, tidak lepas dari penderitaan. Ya, tidak lepas dari penderitaan. Maka mari kita mohon rahmat kasih Allah, supaya Bapa kita mengalami sebagai anak dan Bapa kita semua. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.